Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarno, saya mahasiswa PPB dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini saya akan menampilkan tentang video pembelajaran aturan sinus. Berikut video selengkapnya. Iya, Mas. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Bagaimana perjalanan hari ini? Sebelum kita pelajaran, maka kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, mulai dari awal ini sampai nanti akhir, bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk buka kertas, dibimbing untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya absen dulu untuk pertemuan hari ini. Tari, Amelia, Nifta, Dini, Fiona, Nadira, Dela, Rexi, Reksa, Lili, Kafka, Nafa, Abdul Bahir, Widya, nama, ya. Seperti rencana kita kemarin, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus, ya, aturan sinus. Kira-kira dari kalian semuanya masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Apa itu sinus? Masih ingat apa sinus? Angkat tangan. Sinus adalah, angkat tangan, perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Nah, kan ada sinus, ada juga kosinus. Apa kosinus? Kosinus adalah perbandingan antara sisi samping dan miring. Ada lagi apa? Tangan. Apa tangan itu? Perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Tetapi untuk hari ini kita cuma
akan fokus di sinus. Jadi kita nanti kesampaikan apa itu kosinus, apa itu tan. Tinggal kita ingat dulu. Kita juga dulu ingat ada namanya sudut-sudut istimewa. Ada berapa sudut istimewa? 5. Apa saja dulu? 0, 30, 45, 60, 90. Oke. Masih ingat nilai dari sin 0? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Nah, Fiona, sin 0? 0. Sin 30? Amelia? Setengah. Sin 60? Miftah? Setengah angka 3. Sin 90? Rek? 1. Dan sini berapa? Sin 45. Ada bisa? Resa? Setengah akar 2. Modal itu nanti yang akan kita pakai di sini di aturan sinus ini. Jadi kita modal awal tuh 5 kecil ya. Sementara jari pakai tangan dulu ya. 0, setengah, setengah 2, setengah 3, 1. Tujuan belajar kita hari ini. Jadi di setiap pelajaran kita ada tujuannya. Di sini nanti setelah kita belajar, diharapkan nanti kalian bisa menggunakan menentukan salah satu segitiga, satu sisi segitiga menggunakan aturan sinus. Jadi aturan sinus ini nanti digunakan untuk mencari salah satu sisi segitiga. Diharapkan setelah pembelajaran ini sampai bisa mencari itu, mendapatkan ini, ya, yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus dengan masalah-masalah kontekstual, masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kalau selama ini kita belajar tahu yang ada yang kita tahu matematika langsung rumus ya. Ini kan masalah kontekstual. Sama diharapkan nanti ketika selesai pembelajaran ini sama sudah bisa dua ini. Pertama menentukan sisi itu dengan sinus, kedua menentukan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan sinus. Oke. Nah, itu ini ada saya video, coba nanti disimak, dipahami videonya, dicatat apa yang penting di dalamnya. Ya, apa yang penting di dalam ini nanti.
Setelah sampai melihat video tadi, nah sampai sudah tahu apa yang akan kita tuju di sini. Apa tadi yang sampai tangkap di video tadi? Mengukur jarak dengan aturan sinus. Mengukur jarak. Jadi, tadi apa masalahnya? Nggak bisa bensin. Nah, seseorang yang ingin ke suatu tempat, tetapi bensinnya mau Habis. Jadi dia bawa busur ya. Dia diukur, kira-kira nanti bensinnya sampai enggak di pom bensin berikutnya. Ternyata enggak cuma sederhana itu, kegunaan dari aturan sinus. Ini salah satunya di sini nanti. Ini ada contoh kegunaan aturan sinus di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang tahu nih gambar apa? Menara Nah, menara Pisa. Ini dengan kita menggunakan aturan sinus, kita bisa mengukur tingginya itu tanpa kita harus memanjatnya dulu ya. Dulu gitu kan ya. Kita nggak perlu memanjat sampai atas terus mengukur pakai penggaris, tidak. Dari bawah saja sudah tahu nanti berapa tingginya dari menara ataupun berapa nanti kemiringan dari menara ini. Itu bisa mengukur dari situ. Ya, aturan sinus. Coba, ini gambar apa ini? Bumi terus apa itu? Apa? Yang sebelah kiri itu apa itu? Jarak antar negara. Jarak Indonesia ke Singapura, jarak Indonesia ke Arab Saudi. Itu kan kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mengukur itu ya. Terus di sini ada juga apa ini? Ya dulu. Bawah. Nah, tinggi ke gelombang. Itu sudah bisa mengukur pakai aturan sinus. Kemudian lagi ada jarak antar kapal. Ketika kita ada tengah laut, kita nggak tahu kanan, kita nggak tahu selatan, timur, kita cuma kanan kiri. Kita nggak tahu di sini jaraknya berapa. Dengan menggunakan aturan sinus kita tahu jarak antar kapal ini berapa sebenarnya. Ya, dari situ kita nanti akan mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kita antar barang atau kirim apapun di situ ataupun yang lainnya pun bisa dilakukan. Ya, ini untuk kegunaan aturan sinus. Ini masalah kita yang pertama. Masalah yang saya dapat sini hari ini. Ada sebidang tanah berbentuk segitiga sembarang. Dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika tonggak A dan B adalah 300 meter, jaraknya itu ya, jarak tonggak A ke B, sudutnya itu ABC membentuk sudut 45 derajat. Dan sudut BCA 60 derajat. Maka jarak antara A dan C. Ya, di situ yang kita lihat jarak antara A dan B. Kita coba sudut. Bagaimana cara kita untuk mencarinya? Oke, selanjutnya ini. Nah, masyarakat ini yang ada di sini nanti kita akan selesaikan secara berkelompok. Ya, kita akan mulai diskusi tiap kelompok. Habis ini saya kasihkan sama LKPD-nya. Insya Allah kemarin untuk modulnya sudah saya bagikan, modul ajarnya saya bagikan. Nanti modul ajar itu bisa dipakai untuk mengerjakan permasalahan yang ada di dalam LKPD ini. Ya, nanti kita kasih kelompok. Saya bantu kelompoknya, saya bagi kelompoknya. Di sini ada kelompok pertama ada Dela, Fiona, Rexi, Intan.
Kelompok 2 ada Miftahul, ada Reksa, Kafka sama Dini. Kelompok 3 ada Dania, Ujia, Amelia, dan Nova. Kelompok 4 ada Nadira, Lili, Lestari, dan Nafa. Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing, dan perwakilan kelompoknya yang nomor 1 silakan ke depan ambil LKPD di depan. Ayo, silakan. Kelompok 1 usahakan di mana itu bisa melingkar, Mbak, bisa melingkar satu kelompok masing. Dibaca dulu di modulnya sama di LKPD-nya apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami cari. Dibaca dulu situ. Nah, waktu kita nanti agak sedikit banyak, di sini ada sekitar 30 menitan, ya. Silakan didiskusikan sama kelompoknya. Setelah ini nanti kita langsung ke presentasi di depan tiap kelompok. Silakan didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Jika ada yang belum paham, silakan angkat tangan dari situ. Ya, ini Mbak Kata, baca dulu banyak juga tadi. Baca banyak. Ini, terus. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada ibu. Alhamdulillah setiap kegiatan yang dilakukan. Secara berurutan, ini masalah tadi. Ada. Tadi apa yang cari itu? Sampai gambarkan dari sini ya, gambar segitiganya. Gambar segitiganya, harus bentuknya berapa? Oke. Kelompok berapa ini? Kelompok ini, benar, gambar dulu. Setelah digambar, ditentukan sudutnya, sudut. Sudut C ya, sudut. Nah, mencari yang mana? Ayo. Sudut, tentukan jarak antara aturan. Aturannya bisa melihat di modul. Ada, ada di sini yang apa? Ini lah, ini ya. Ini sisi, ini sudut, sisi. Tinggal mana di sini? Tahu apa B? Ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa angkat tangan ya. Sudah waktunya habis, kita kembali ke formasi sebelumnya. Waktunya kita untuk presentasi. Ayo, kita waktunya presentasi tentang hasil diskusi. Ayo, kita waktunya untuk presentasi sekarang. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di tata lagi tadi ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk presentasi tentang hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi. Di sini nanti ada perwakilan ke depan karena soal tadi ada dua masalah di sini ya, ada dua masalah. Nanti ada dua kelompok yang ke depan, yang lainnya nanti menanggapi apakah sudah benar, apakah masih salah ataupun kurang sesuai dengan kelompoknya. Ya, nanti bisa diomongkan. Silakan untuk masalah yang pertama, kelompok siapa yang mau ke depan? Angkat tangan. Kelompok 4. Kelompok 4, anggotanya tadi ada 4. Silakan ke depan semuanya. Ke depan semuanya. Ya, ke depan.
Siapa dulu temannya? Perkenalkan anggotanya, nanti siapa yang disediakan, siapa yang menjelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka dulu. Jalan dengan misalnya dinas A, jalan K dan jalan M berjalan di kota A. Dinas tata kota ingin untuk menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan M yang memotong kedua jalan yang ada seberang. Jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km dan sudut yang dibentuk oleh jalan M dan jalan L sebesar 45 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh jalan K dan jalan M adalah 30 derajat. Tentukan jarak kota A dan kota B. Itu permasalahannya. Yang pertama, silakan dituliskan di papan untuk hasil dari kelompok sampean. Oh ya, Pak Nadira, ayo Pak Nadira. Pembahasan diketahui sudut B 30 derajat, sudut C 45 derajat, sisi AC sama dengan 5 km. Ditanya, tentukan jarak kota A dan kota B. Jawab, B per sin B sama dengan C per sin C sama dengan 5 per sin 30 derajat sama dengan C per sin 45 derajat. C sama dengan 5 dikali sin 30 derajat per sin 45 derajat. C sama dengan 5 dikali setengah per setengah akar 2. C sama dengan 10 akar 2. Jadi jarak dari kota A dan kota B adalah 10 akar 2. Apakah ada yang lain? Atau ada yang kurang di sini? Ayo, ada yang kurang nggak di sini? Kayaknya ada yang kurang di sini ya. Apa ya? Pertama kita coba dulu. Kasih gambar. Nah, ada yang bisa menggambarkan di sini? Gimana gambarnya ini? Nah, ada gambarnya? Oh ada. Oh kelewat. Oke. Oke, jadi dia sama Mbak Nadira ya. Mbak Nadira 5 dikali 2. Ini ada yang coret dulu. Nah, Mbak Nadira ini coret dulu tadi. Dicoret karena ketemu 5 per akar 2 per tidak boleh sama dengan akar, maka dikalikan akar sekawan. Makanya akarnya di atas bukan di bawah. Ya. Atau yang ada jawaban lain, sama jawabannya berapa Mbak? 5 akar 2. Ada yang jumlah 5 akar 2, ada yang jumlah 10 akar 2. Mbak Kafka 5 akar 2. Dari mana Mbak? Setengah 1/2-nya dibagi, jadi yang akar 5 Oke. tinggal sisanya itu 5 per akar 2 yang jauh. Jadi hasilnya cuma Bisa ditulis di depan? Ayo, Mbak Kafka. Nah, ini ada jawaban lain lagi. Kalau ini tadi jawabannya ini. Nah, apa? Nah, ini ya. Nanti kita koreksi mana yang tepat. Belum tentu yang di depan sesuai atau tepat. Di sini ada dua jawaban yang berbeda. Nah, di sini ada yang pakai 5 kali sin 30, ada pakai 5 kali sin 45. Kira-kira yang mana yang benar? Kita lihat di sini. Kita kalikan dia kali silang, ya kan? Ya dengan silang. C dengan apa? C dengan sin 30, 5 dengan sin 45. Berarti ini C ini kita kalikan dengan sin 30. Nah, ini 5 dikalikan dengan sin
45. Ini 5 dikalikan dengan sin. Jadi kira-kira rumusnya yang benar mana dulu? Ya. Ini ya. Nah, ini loh. C kali sin 4 atau sin 30. 5 kali sin 45. Bukan 5 dikalikan sin 30. Ya. Kita lihat sini. 5 dikali sin 45. Benar. Dibagi sin 30. Benar. Kita lihat sini. Setelah itu kita hitung sin 40 berapa? Setengah. Ini setengah. Karena sama-sama ada setengahnya dan perkalian bisa kita sederhanakan. Dapatkan di sini 5 akar 2. Kalau kita dikebalik, sebenarnya yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas. Ya. Terima kasih untuk kakak dari kelompok coba. Ini silakan boleh diambil dulu. Sekian. Ayo, untuk selanjutnya yaitu kita bahas di masalah yang kedua. Masalah yang kedua, masalah sebidang tanah. Tanah yang ada tombol tadi. Kira-kira dari kelompok mana yang mau ke depan? Ayo, tadi kelompok 1 sudah, kelompok 4 sama kelompok 2. Sekarang silakan yang belum. Ayo silakan ke depan dulu. Kelompok mana? Yang mau bahas di kelompok, mau bahas di masalah yang kedua ini. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang telah dijelaskan oleh beberapa kelompok tadi, alhamdulillah sudah ketemu jawabannya. Permasalahan tadi awal kita munculkan masalah jarak antara tonggak A ke tonggak B, C tadi ya bisa diselesaikan dengan aturan sinus. Setelah ini dikumpulkan untuk hasil diskusinya. Jadi kemudian dulu hasil diskusinya, hasil tiap kelompoknya disebutkan depan dulu. Nanti saya nilai ya. Perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan hasil dari diskusi kelompok masing-masing depan. Ayo silakan. LKPG-nya disebutkan depan. Ada 5 tadi ya, ada 4 ya. Ayo. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk di kesimpulan. Kira-kira tadi sampai belajar aturan sinus tadi, apa yang dapat sampean simpulkan? Ada sinus adalah apa sih? Perbandingan yang ada antara di depan sisi dengan nilai yang sama. Tadi rumus tentang perbandingan sinus tadi apa? Masih ingat? Ada bisa? Angkat tangan? Angkat tangan? Apa Mbak Mel? Untuk rumusnya apa? Bareng-bareng? A per sin A, B per sin B, dan B per sin C. Jadi meskipun di situ ada 3 rumus ya, ada 3 persamaan sini, yang kita gunakan di sini berapa? 2 ya. Antara nanti yang diketahui tadi, di sini yang diketahui itu B sama C, berarti kita tiadakan yang A.
Nanti yang seperti yang awal tadi diketahui A sama C, kita kerjakan yang B. Kita cuma ambil 2. Oke. Kali ini kita evaluasi tes tulis. Ada beberapa tugas mandiri untuk sampean, nanti dikerjakan secara mandiri di kertas ini masing-masing. Waktunya nanti ada sekitar 10 menit ya, kerjakan secara mandiri. Ayo, dikerjakan sesuai dengan tadi yang telah dipahami masing-masing. Nomor 1 sama nomor seterusnya itu kerjakan dengan baik. Jangan lupa namanya, dikasih nama, dikasih kelasnya. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan di depan, langsung ke temannya depan masing-masing. Kumpulkan untuk jawabannya. Ke depannya masing-masing ya. Di sini sudah. Jangan lupa kasih nama ya, kasih nama, kasih kelas. Ya. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan refleksi kegiatan belajar hari ini. Kira-kira bagaimana kegiatan belajar kita hari ini? Seru. Kenapa seru? Oh, gambarnya mana apa Mbak? Yang ada di gambarnya Mbak? Gambar apa? Gambar bensin. Gambar apa lagi? Oh ini sudah profesornya ya. Terus apa lagi? Kita pakai diskusi enak diskusi. Oke, terus apa lagi? Mudah dipahami. Apa yang mudah dipahami Mbak? Oh soalnya kalau pakai diskusi tadi ya. Terus apa lagi? Tidak bikin ngantuk. Oke, jadi untuk berikutnya insya Allah kita akan terus memakai seperti ini. Kita pakai diskusi, kita pakai media belajar ya, lebih menarik sehingga kita lebih semangat untuk belajar lagi. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, nah, di sini ada gambarnya burung ya. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya. Kalau hari ini kita belajar tentang aturan sinus. Minggu depan teman-teman berikutnya kita akan membahas tentang aturan sinus. Nanti tolong dibaca bukunya di rumah, dibaca buku ajarnya, dibaca buku paketnya jika ada. Yang punya buku paket silakan baca buku paketnya. Yang punya internet di rumah, punya akses internet, silakan browsing tentang aturan sinus. Ya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan kita belajar hari ini benar-benar bermanfaat kita. Amin. Dan kita ilmu yang manfaat. Silakan ditutup doanya oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.